Halo guys, Sobat 89 Engineering, jumpa lagi bersama saya. Episode kali ini saya akan bahas tentang Dr. Puli Sliding Roller ya. Roller yang bentuknya ajaib, ya out of the box lah. Jadi dia ini bentuknya seperti trapesium, tidak bulat ya. Jadi kerjanya dia itu sliding, tidak muter seperti round roller atau roller bulat konvensional. Yang bahas kelebihan dari roller ini udah banyak, dan tentu saja kelebihan yang utamanya adalah roller ini awet ya. Awetnya seberapa lama bang? Yang klaim pernah ada yang bilang udah setahun, ada 2 tahun, dan roller ini tidak mengalami kerusakan yang berarti gitu, yang peangnya parah atau yang kayak gimana gitu ya. Jadi rollernya terkesan baik-baik aja gitu. Nah, dengan catatan ya, pemakaiannya itu normal. Dalam artian di sini normal itu gimana, halus lah gitu, pemakaian dalam kota gitu, atau pemakaian luar kota yang buka tutup gasnya dia itu smooth ya. Jadi perlu ditegaskan di sini untuk sliding roller ini bisa awet tergantung pemakaian guys. Nah, itu yang mau saya tekankan. Oke. Nah, jadi di sini saya ini nge-review sliding roller dengan pemakaian ekstrim setelah 1000 km. Yang terjadi apa? Saya nemuin 3 buah roller ini terbalik posisinya saat saya ingin servis CVT. Nah, sedangkan yang 3 lagi normal. Cirinya apa sih bang? Yang pertama itu ketika kalian mau servis CVT, yang paling kelihatan itu adalah di bagian sekondari puli ya, atau puli belakang. Nah, puli belakang ini dia itu ketika kalian buka cover, yang pertama kalian yang pertama saya ngeh itu si belt posisinya yang harusnya idle kan, dia posisinya di atas. Nah, ini agak masuk gitu guys. Nah, saya agak curiga ini harusnya nggak begini sih tampilannya. Oke, sebelum dibuka baut segala macamnya, saya starter motor, saya hidupin, dan normal-normal aja kerja gitu. Digas juga si puli bisa buka tutup secara normal. Nah, begitu dibuka ya, yang terjadi apa? Saya nemuin rollernya itu seperti ini guys. Nah, posisinya nah gini ya, tuh bisa kalian bedain kayak gini ya. Tuh, masalah pemasangan ini sebenarnya udah apa ya, nggak perlu dibahas lagi gitu, karena yang namanya pemasangan itu udah ada nih di sininya tuh. Ini kan posisinya sebelah kiri, oke. Jadi sebenarnya ini nggak perlu jadi perdebatan masang sliding roller itu kayak gimana ya. Tapi di sini saya sesuaikan gambar. Nih ya, begini. Artinya kan bentuk rollernya secara gambar dan secara real ini adalah seperti ini. Oke. Agak miring sedikit bagian lurusnya. Nah, kalau di roller ditempatkan pada puli ini kayak gimana? Jadi ini kayak gini ya guys ya. Tuh. Jadi kayak gini, ingat nih, tuh ya, nggak salah ya. Jadi hal pemasangan ini tidak perlu diperdebatkan, oke? Karena saya yakin udah pada jago, udah pada pinter, ya. Jadi saya tidak memperdebatkan tentang hal ini, gitu. Oke, tadi udah dibahas ya, terbaliknya seperti apa, lalu cirinya apa lagi, nih. Ya, kalian perhatikan friction markernya, bekas gesekan. Ini ada 2 nih. Ini ada 1. Ya, ini adalah yang terbalik, ini adalah yang normal.
Konfirmasi lainnya tahu dari mana bang lu terbalik. Nih ya, tuh bagian belakangnya ada bekas gesekan atau ada bekas tanda. Yang ini bersih nih, yang cuma satu ya, kelihatan nggak tuh ya. Yang ini yang tadi ada gesekan, yang ini bersih nih, ini yang normal nih, ini yang terbalik. Jadi apa yang terbalik? Ini kan posisinya kayak gini ya. Ini ternyata tuh dia kenapa ada tanda hitam? Ini mentok ke belakang guys. Tuh. Itu selain daripada bagian sininya yang tidak seharusnya bergesekan, dia bergesekan, udah gitu belakangnya kena juga gitu ya. Yang terjadi kemarin tuh kayak gini. Nah, karena dia berubah posisi, 3 posisi menjadi terbalik, yang terjadi adalah si ramplet seolah mendorong si bel gitu. Jadi terkesannya dia itu udah ngebuka, makanya si secondary sliding shaft itu dia si bel masuk ke dalam. Nah, akibat apa? Akibat posisinya ini karena terbalik. Jadi yang menyebabkan itu apa? Dia bisa terbalik, yaitu gasannya secara spontan. Kan dia kerjanya naik turun gini ya. Ini kan kita balik lagi ke posisi originalnya itu kayak gimana. Nah, posisi originalnya kayak gini. Kita ubah deh. Jadi biar pakainya roller yang bagus ya. Posisi originalnya seperti ini guys ya. Tuh yang nggak ada tandanya ya. Oke. Nah ini kan ketika kerjanya dia sliding roller kan dia gini ya, set. Nah cuma turun naik seperti ini gitu. Nah begitu kalian ini buka gas-gasannya secara spontan, nah dia ada satu event dia itu begini. Nah gitu ya, tuh begini dia. Jadi pas lagi ini terjadinya saat apa? Saat kalian ngendorin gas dan kalian buka lagi. Ini yang terjadi kayak gini nih. Nah oke, artinya apa di sini? Sliding roller ini tidak cocok untuk kalian yang penyuka akselerasi atau penyuka buka tutup gas, atau yang kalian pengen punya tenaga instan di daerah macet. Itu ini nggak cocok guys ya. Atau tipikal pengendara ridernya yang doyan racingan. Nah ini nggak cocok, beneran tidak worth it ya gitu. Ini pendapat saya. Jadi bukan maksud hati menjelekkan produk Dr. Puli, enggak. Ini udah ada yang nge-review guys, dan ini awet sampai 2 tahun ada gitu ya. Jadi tergantung daripada kalian makainya gimana. Selama kalian makainya smooth, ini oke. Ini oke banget sih roller nih. Sesuai lah sama harganya gitu ya. Begitu kalian suka racingan, suka motor yang responsif, buka tutup gasnya, maka kalian pilihlah yang desain bulat, round roller gitu. Sebenarnya ini roller oke guys. Jadi dia itu materialnya bagus, karena material ininya mereka nyebutnya union material, yang mana mereka ini punya kemampuan self lubricated, alias dia punya kemampuan untuk melubrikasi sendiri gitu ya. Jadi yang bikin dia roller ini istimewa. Nah bagi penyuka racing, saya sarankan boleh pakai roller ini, tapi yang round roller bulat ya guys. Itu akan lebih oke sih gitu ya. Apalagi dipadukan dengan ubahan-ubahan di bagian rumah roller. Oke, sekian dari 89 Engineering. Intinya apa sih dari review ini tadi ya, seperti yang saya sebutkan, untuk kalian pemakaian harian dan orangnya kalem, cara bawaannya kalem, ini sangat rekomendasi.
Karena rollernya beneran awet guys, gitu, bisa sampai 2 tahunan. Tapi bagi kalian yang motornya racingan gitu ya, biasanya kalau motor racingan kan gak suka bawa pelan ya, bawa kalem, maunya main buka betot aja gitu ya. Ini yang terjadi adalah kemungkinannya 70-80% akan kejadian seperti ini, yaitu roller terbalik. Oke. Dan roller terbalik ini efeknya apa? Banyak ya. Selain daripada cepat rusak juga ya performa tidak maksimal. Oke. Gitu aja. Jadi secara singkat, roller ini untuk kalem-kalem, untuk orang ridernya juga yang sopan gitu ya. Nah kalau untuk yang racing, keperluan racing atau karakter si pengendaranya, karakter ridernya suka buka tutup gas secara spontan, maka saya sarankan pakailah roller desain yang biasa, yang bulat, desain roller konvensional, bukan yang seperti ini. Oke, sekian review sliding roller Dr. Puli pemakaian setelah 1000 km. Tidak cocok untuk pemakaian buka tutup gas secara spontan ya. Thank you. Sampai jumpa.